Shalom, perkenalkan nama saya Windika Praharani dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Maksud dari video yang saya buat kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah gender. Tugas yang pertama yaitu bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Menurut Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupanya. Sedangkan dalam Kejadian pasal 2, dijelaskan bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Karena Allah melihat bahwa manusia itu seorang diri saja, sehingga Allah ingin memberikan seorang penolong yang sepadan dengan manusia itu. Dengan cara membuat manusia itu tidur, lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, kemudian dijadikannya lah seorang perempuan. Selanjutnya, maksud dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Maksudnya yaitu perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Di mana penciptaan manusia itu disesuaikan dengan urutan penciptaannya. Bukan berarti bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, tetapi ayat ini ingin menunjukkan bahwa perempuan diciptakan untuk menolong dan melengkapi laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah, karena laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Allah yang mulia. Selanjutnya, maksud dari pertama Timotius, pasalnya yang kedua, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14, yaitu bahwa Hawa diciptakan sebagai urutan yang kedua, yang dijadikan sebagai penolong bagi Adam. Hal ini menunjukkan bahwa bukan berarti bahwa seorang perempuan lebih rendah daripada seorang laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Melainkan, ayat ini ingin menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kelemahan masing-masing. Tetapi di samping itu, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong dan saling melengkapi. Karena Adam dan Hawa sama-sama tergoda, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Hal ini sebagai bukti bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama lemah. Tugas yang kedua yaitu tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa dan penebusan oleh Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia tidak taat kepada perintah Allah. Manusia tidak takut kepada Allah, tetapi justru manusia ingin sama seperti Allah, sehingga manusia tergoda oleh rayuan iblis. Yang kedua, apa yang menjadi akibat dari keberdosaan manusia? Akibat dari keberdosaan manusia adalah semua manusia akan mati. Bahkan dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam, bahkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa juga membuat manusia mengalami penderitaan, yaitu ketika perempuan mengandung dan melahirkan, dan ketika laki-laki mencari nafkah, ia akan kesusahan. Kemudian yang ketiga,
bagaimana cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah tetap memberikan hukuman kepada manusia sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan, dan juga Allah akan tetap mengasihi manusia dan menolong mereka untuk memperoleh keselamatan dan memperbaiki hubungan dengan Allah melalui para nabi dan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yang keempat, apakah pengorbanan Yesus Kristus itu bersifat universal? Kita bisa mendengarkan dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, penebusan Yesus Kristus tentu bersifat universal, karena Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Artinya bahwa keselamatan diberikan kepada semua orang, tetapi itu kembali lagi kepada pribadi setiap manusia. Jika di dalam kehidupan kita tetap memegang keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah dengan percaya kepada Yesus Kristus, senantiasa bertobat dan bisa menjadi teladan iman, maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak berpegang kepada keselamatan yang diberikan Allah dan kita tidak mengimani, tentu kita tidak akan memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Yang kelima, bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antar manusia? Cara Allah memulihkan hubungan antar manusia yaitu melalui karya penyelamatan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan juga tentu melalui tuntunan Roh Kudus bagi semua orang untuk melakukan kehendak Allah dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Demikianlah presentasi jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.